may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel, but I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur kita haturkan bagi Tuhan. Setelah sepanjang satu hari ini, kita boleh beraktivitas, dan saya sendiri sangat bersyukur kehadirat Tuhan, di mana kami selama satu hari boleh beraktivitas, dan boleh melawat bertemu dengan para umat Tuhan, dan tentu ini menambah sukacita kita dalam persekutuan kasih, sambil menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Para sahabat Good News, masih bersama dengan saya, Pendeta Kurnaidi. Saat ini saya berada di Good News Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Dan untuk beberapa menit ke depan, kita akan menikmati persekutuan ini, dan nanti di akhir dari acara kita malam hari ini, kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, di mana Tuhan telah melimpahkan berkat bagi kami, khususnya sepanjang satu hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu agar Tuhan berkenan ketika kami datang dekat kehadirat Tuhan melalui kebaktian doa malam pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan kebaktian ini menjadi berkat bagi kami, serta Tuhan menerima segala doa, serta segala apa yang kami lakukan dalam kebaktian singkat kami ini,
sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam segenap langkah kehidupan kami. Khususnya ketika kami mempelajari firman Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan untuk menolong kami, sehingga kami dapat memahaminya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan menolong kami pula agar kami boleh hidup di dalam firman Tuhan, dan Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini renungan kita melanjutkan dari yang kemarin. Kita tiba di kitab Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima, dan judul dari renungan kita adalah Kisah tentang seorang Henok. Adapun ayat inti kita ambil dari Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita agak sore dari yang biasanya, dan mulai malam hari ini kita akan lebih awal dalam kebaktian doa malam kita, supaya kita bisa beristirahat, tidak terlalu larut malam, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui istirahat kita untuk besok bangun di dalam sukacita Tuhan untuk meraih segala berkat yang sudah disediakannya. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan bahwa umat Tuhan yang setia dikasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati para umat Tuhan ketika para umat Tuhan itu sedang tidur, sedang beristirahat. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi sudah kita baca, ayat inti kita di Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Nah, kalau kita membaca buku Kejadian pasal yang kelima ini, sepertinya kita hanya membaca, kemudian informasi yang kita terima hanya seputar nama seseorang, kemudian dia umur berapa, kemudian umur berapa dia punya anak, lalu umur berapa dia mati. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, bahkan Adam dan seterusnya juga mengalami, atau catatan tentang Adam juga orang-orang yang lain, ya hanya di situ. Namanya siapa, umur berapa dia, umur berapa saat punya anak, dan umur berapa saat dia mati. Tetapi ada yang berbeda tentang satu nama, yaitu Henok. Nah, catatan ini kita bisa membaca di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Kita catat di sini, Henok hidup 65 tahun, kemudian ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok
hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini kata lagi ini sangat penting untuk kita catat, kita garis bawahi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ini yang menarik. Yang pertama yang bisa kita lihat dari apa yang tadi kita baca, Henok pada waktu dia memperanakkan Metusala berumur 65 tahun. Kemudian di ayat yang ke-22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya, kalau di sini ada kata lagi, sebelum itu Henok sudah melakukan. Apa yang dilakukan Henok yaitu bergaul dengan Allah. Jadi, sebelum Henok memiliki anak yang bernama Metusala, ketika Henok berusia 65 tahun, Henok juga sudah bergaul dengan Allah. Nah, dalam hal ini, Henok setelah dia memiliki anak, dia tidak memutus dia untuk bergaul dengan Allah. Setelah dia punya anak, dia masih bergaul dengan Allah. Sampai bahkan lebih lama. Sampai 300 tahun lagi menurut catatan Alkitab yang kita baca tadi. Setelah ia memperanakkan Metusala. Kemudian dalam dia hidup 300 tahun lagi itu dia memperanakkan anak-anak yang lain. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan setelah Henok mencapai umur 365 tahun itu, tidak ada catatan bahwa Henok mati. Tetapi Henok diangkat oleh Allah, oleh Tuhan. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, inilah yang menarik dari Henok. Tadi yang pertama, sebelum dia memiliki anak, dia bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, dan ketika dia memiliki anak itu tidak memutus pergaulannya dengan Allah, sehingga dia bergaul lagi dengan Allah bahkan lebih lama 300 tahun lagi. Kemudian yang menarik yang kedua adalah di sini perlu kita cermati kata bergaul. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, di beberapa terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab, di sana kata bergaul itu tertulisnya demikian. And Henok walked with God. Henok berjalan dengan Allah, berjalan dengan Tuhan. Nah, para sahabat Good News, ini menjadi catatan yang menarik. Sehubungan dengan hal berjalan, mari kita melihat ada orang-orang yang juga berjalan dengan Allah, tetapi agak berbeda dengan Henok. Mari kita membuka Injil Lukas. Yang pertama kita buka Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, mulai dari ayat 41 hingga ayat yang ke-52, di sini perikopnya berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, kisah singkatnya demikian. Waktu itu Yesus bersama dengan orang tuanya, dia setiap tahun pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Kemudian saat pulang, orang tuanya ini mengira bahwa Yesus itu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Mari kita membaca di ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44. Atau lebih bagus kita baca mulai ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, ini menarik, dikira Yesus ada berjalan bersama dengan orang tuanya ini, ya seperjalanan dengan mereka. Tapi setelah mereka tiba di rumah, loh mana Yesus? Tidak ada. Dicari-cari oleh orang tuanya. Bahkan kemudian ayat selanjutnya mari kita baca. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Orang Jawa bilang, lawong Yesus masih di Yerusalem, ya dicari oleh mereka di rumahnya, ya tidak ketemu. Kemudian ayat yang ke-46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Baru setelah 3 hari ketemu Yesus. Loh, dilalah masih ada di bait Allah. Tadinya mereka menyangka Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini menarik. Sehari perjalanan, mereka kira berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi rupanya Yesus tidak bersama dengan mereka. Nah, kita lihat yang berikutnya. Di Lukas pasal yang ke-24, ini agak berbeda kisahnya dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35, ini judul perikopnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Baru kemudian setelah mereka berjalan sejauh 7 mil, jadi mereka berjalan ini sejauh 7 mil, tidak naik kendaraan. Mungkin bisa kita taksir, apabila seorang ini berjalan dengan jalan kaki, ini 7 mil sekitar 10 kilo. Kecepatan orang berjalan, kalau dengan jalan kaki, 10 kilo itu kurang lebih 2,5 jam, taruh 3 jam. 3 jam, paling lama. Lah, ini mereka berjalan, bercakap-cakap dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal. Baru kemudian, di ayat yang, mari kita membaca ayat di sini. Kita langsung ke ayat yang ke-29. Atau langsung ke ayat 30 untuk menyingkat waktu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Baru setelah Yesus menjelaskan, ya, Yesus melakukan satu penjelasan dengan cara dia memecah-mecahkan roti, baru murid-murid mengenal dia. Ini berbeda dari Lukas pasal yang kedua. Ini Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka, bahkan bercakap-cakap, mereka tetap tidak kenal.
kalau di Lukas pasal 2 tadi, mengira bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tetapi ternyata tidak ada. Nah, di Lukas pasal 24 ini kebalikannya. Yesus ada bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal, tidak tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Sehubungan dengan kisah Henok tadi di Kejadian pasal yang kelima. Kalau kita bayangkan, Henok bergaul dengan Allah selama 65 tahun, punya anak Metusala, dan dilanjutkan berjalan dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini waktu yang sangat panjang. Dibandingkan dengan orang tua Yesus tadi, 1 hari perjalanan, mereka sudah tidak tahu apakah Yesus ini ada dengan mereka atau tidak. Bahkan para murid berjalan selama 3 jam, mereka juga tidak tahu Yesus ini ada dengan mereka atau tidak. Apa intinya? Rupanya, hal berjalan dengan Allah, hal bergaul dengan Allah, membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Kita sangat perlu untuk fokus, baik pikiran kita, baik panca indera kita, bahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu sebabnya beberapa kali kitab suci menyatakan, hendaklah apabila kita beribadah dengan roh, tubuh, dan jiwa kita. Apabila kita mengasihi Tuhan, hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya apa? Apabila kita ingin bergaul dengan Tuhan, tidak cukup hanya kita belajar Alkitab saja. Tidak cukup hanya kita datang ke gereja saja. Tidak cukup juga kita hanya berdoa saja. Tetapi kehidupan kita harus fokus. Benar-benar kita merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Dan pikiran kita selalu tertuju ke Tuhan. Bahkan bukan saja pikiran kita, kehidupan kita selalu tertuju ke Tuhan. Dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat yang sesungguhnya Dia ada, menyertai kita hingga akhir zaman. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dan kita tahu semua bahwa setelah Henok bergaul dengan Allah, kehidupannya berakhir indah, berbeda dengan nama-nama yang lain. Henok kehidupannya berakhir, dia diangkat oleh Allah. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mengalami diangkat oleh Allah. Tetapi satu hal yang pasti, apabila kita hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, berjalan selalu dengan Tuhan, dengan kesadaran yang penuh, dengan fokus, dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita merasakan hadirat Tuhan, kehidupan kita akan berakhir indah. Kalau tidak di dunia ini, nanti saat Tuhan datang, kita akan menerima satu hal yang begitu indah. Kita menerima kehidupan yang kekal. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, dan semoga kehidupan kita satu hari ini tadi dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dan apabila mungkin kita masih belum, semoga besok kita merasakan dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, dan kita selalu memfokuskan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga sebagaimana firman Tuhan, apakah kita sedang makan, sedang duduk, sedang tidur, sedang bekerja, atau melakukan apapun, semuanya kita lakukan untuk Tuhan, dan kemuliaan Tuhan semakin memenuhi kehidupan kita dan dinyatakan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bersatu dalam doa syafaat, dan apabila para sahabat ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar Facebook
Kalau tidak malam hari ini, kita akan doakan besok. Atau bisa juga menghubungi kami, menghubungi Good News melalui call center, yaitu di nomor 081 0821 4292 1844. Kami ulangi, 0821 4292 1844. Atau mungkin para sahabat ingin untuk menyampaikan kesaksian, juga bisa menuliskan baik melalui kolom Facebook, kolom komentar, ataupun menghubungi kami melalui call center kami. Baik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik, dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Kami memohon Tuhan berkenan akan ibadah kami, kebaktian yang singkat kami pada malam hari ini, sehingga ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, dan boleh menjadi pujian serta kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar kami semakin hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan semakin memenuhi kehidupan kami, agar kami semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami yang saat ini sedang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, khususnya untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rika yang ada di Malang. Kami juga berdoa untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya, Tuhan semakin berkarya, sehingga semuanya semakin sehat. Semuanya boleh kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami juga teringat akan Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Demikian juga untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin memberkati, sehingga semuanya boleh semakin sehat dan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang lain. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ishak Wairata yang ada di Bali. Kami berdoa untuk Ibu Prasetyo sekeluarga yang ada di Madiun. Kami juga berdoa untuk Bapak Tommy sekeluarga yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada di Klaten. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan di jemaat Tuhan yang ada di Jember, juga yang ada di Semboro. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para umat Tuhan yang lain yang saat ini bersama-sama dengan kami untuk berdoa malam bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Juga kiranya Tuhan berkenan pula melimpahkan rezeki bagi kami semua, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan semuanya kiranya menjadikan nama Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu Tuhan pertemukan kami semua kembali untuk pertemuan yang selanjutnya. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, khususnya istirahat kami malam hari ini. Dan inilah doa yang dapat kami haturkan dalam segala keterbatasan ketidaksempurnaan kami. Tapi kami sangat yakin Tuhan mendengar doa kami ini, serta Tuhan menyempurnakan dan menjawab dengan jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami haturkan dalam segala keterbatasan kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih para sahabat Good News. Inilah pertemuan kita untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya,
dan salam sehat. You may ask me how I know my Lord is real. You may doubt the things I say and doubt the way I feel. But I know He's real today. He'll always be. I can feel His hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I will never walk alone. He holds my hand. He will guide me step by step, and if I fall, I know He'll understand. Till the day He tells me why He loves me so. I can feel His hand in mine. That's all I need to know. I can feel His hand in mine. That's all I need